Kowe ngerti bumi datar, katakanlah bumi datar bener ya. Ning gunane nggo kowe apa njukan? Itu namanya ilusi pengetahuan. Kamu tahu sesuatu tapi kamu nggak tahu gunanya. Tapi kamu manage otakmu dibantu agar kapasitasnya lebih besar, kamu bisa ngobrol dengan dirimu dan seterusnya. Nek kowe pinter, cepat mengkomprehensi sesuatu, syaratnya itu sederhana. Sering ngobrol ro awakmu dhewe. Dudu gendeng ya. Kowe ngobrol dhewe. Jadi nek pengen pinter, pengen mengkomprehensif sesuatu, setiap kowe entuk ilmu tok obrol iki. Kalau kamu mau riset problem tentang organisasi, termasuk badan ini yang namanya organisasi badan ini, ada yang disebut sebagai archetype problem. Hanya ada beberapa jenis problem tertentu. Dan salah satu problem yang ada di situ adalah yang disebut sebagai problem firefighting. Firefighting problem itu artinya gini, ketika dalam sistem ada sebuah problem, solusinya harus selalu dari luar. Ketika solusinya harus dari luar, berarti sistem itu sendiri tidak sehat sebenarnya. Karena solusinya sebenarnya harusnya memperbaiki sistem itu sehingga tidak keluar masalah, bukan pakai bantuan dari luar. Karena ketika dia butuh bantuan dari luar, sistem itu sebenarnya tergantung pada sistem dari luar. Kan gitu. Nah, salah satu contohnya. Nah, saya tadi ngomong KPK kan itu. Karena tidak bisa menghadapi masalah korupsi, makanya butuh bantuan KPK. Saya kira KPK korupsi juga. Kita butuh KPK 2, KPK Perjuangan. KPK Perjuangan korupsi mereka butuh, itu tidak akan selesai itu. Kenapa? Karena yang dipecahkan adalah masalah permukaan, bukan fundamental problemnya. Nah, nanti ini mungkin pada episode 13 atau 15 nanti mulai akan saya bicarakan tentang archetype problem ini. Sehingga kita bisa mengkategorikan problem kita pada yang tipe mana ya ini ya. Macam-macam, kalau mau riset berikutnya ada firefighting, ada successful of the success, ada apa mana ya, tragedy of the common. Indonesia ini problem paling besar dengan tragedy of the common. Nanti kapan-kapan tak ceritanya. Apa tentang itu tadi, gini. Salah satu penemuan terbesar di dunia yang membuat manusia disebut sebagai penemuan signifikan di dunia itu apa? Anda pernah dengar? Teknologi yang disebut sebagai signifikan penemuan. Mesin uap. Sebelum itu jauh. Sepeda. Anda tidak membayangkan kenapa kok sepeda? Konversi penambahan kekuatannya lipatnya luar biasa banyak. Ngontel sawer melakukannya aduh. Jadi amplifikasi terhadap modal dasar manusia menjadi besar. Itu yang kemudian dianggap sebagai garis teknologi tenanan gitu, karena dia mengamplifikasi kemampuan manusia dengan signifikan. Yo mesin uap iyo, tapi disian pit saat durung disian sepeda sebelum mesin uap kan gitu. Jadi yang disebut sebagai teknologi advance salah satunya adalah sepeda. Kekuatanmu sudah dibantu oleh teknologi, benar nggak? Cangkemmu wis dibantu oleh teknologi sekarang dengan telepon dan seterusnya. Utekmu wis dibantu teknologi turun. Kuwi bantu utekmu kok. Itu kamu bertanya, itu firefighting, kamu punya masalah, cari solusi di luar. Tapi kamu manage otakmu dibantu agar kapasitasnya lebih besar, kamu bisa ngobrol dengan dirimu dan seterusnya. Itu apakah teknologi sudah membantu? Kan belum. Nek kowe pinter, cepat mengkomprehensi sesuatu, syaratnya itu sederhana. Sering ngobrol ro awakmu dhewe. Dudu gendeng ya. Kowe ngobrol dhewe. Kowe tau ora ngobrol ro awakmu dhewe? Tak tembak rayo, yo tak tembak ning ngene. Tapi kan yo ora apa-apa. Sering sambat. Oh, sering sambat dhewe. Sambat dhewe. Sering enggak ngobrol sama dirimu sendiri? Nah, orang semakin sering ngobrol dengan dirinya pada topik-topik yang kamu pengen pahami, itu akan kamu mendalamkan pemahamanmu terhadap topik itu. Karena gini, ada yang namanya ilusi pengetahuan. Ini yang paling berbahaya. Ilusi pengetahuan adalah ketika kamu baca, kamu merasa paham. Wah, ngerti aku. Tapi kamu belum tahu gunanya informasi itu untuk apa. Kowe ngerti bumi datar, katakanlah bumi datar bener ya. Ning gunane nggo kowe apa njukan? Itu namanya ilusi pengetahuan. Kamu tahu sesuatu, tapi kamu nggak tahu gunanya. Jadi kayak pengepul toh. Itu tidak akan membantu otakmu, tidak akan membantu jalan keluarmu. Jadi, nak pengen pinter, pengen mengompresi sesuatu, setiap kowe entuk ilmu tok obrol iki. Nggo apa ya?
Ini kenapa seperti ini ya? Kenapa dia benar? Itu pertanyaan yang paling jarang ditanyakan. Kalau kamu dengar sesuatu yang menurutmu benar, tanyakan, kenapa itu benar? Obrolan akan mulai. Kenapa itu benar? Jari ini salah, jari ini benar, dan seterusnya. Akan memproses. Nah, memproses itu membantu utek untuk koyok olahraga. Ototnya jadi gede, otot uteknya gampangnya gitulah. Kalau dari teori biologi kayak gini, mielinmu jadi tambah gede itu di situ karena dipakai terus sinyalnya antara akson sama dendritnya. Haji kerapal tuh, aku ngeri karena otakku kerep tangguh soalnya. Jadi akan update terus otaknya. Tapi kan gini, otak itu atas sadar paling cuma 5-8%, bawah sadarnya itu 90% lebih. Atas sadarnya dalam 1 detik mampu memproses 50 bit, bawah sadarnya mampu memproses 11 juta bit. Padahal untuk keluar dari jagat kecil kamu harus menggali dirimu sendiri, yaitu bawah sadarmu. Nah, saya pengen menggunakan teknologi agar kamu punya sistem untuk bisa menggali bawah sadarmu. Terus gue rasa mikir piye to menggali, enggak, daripada gue mumet gue tak kei wis dalam sehari 30 menit ngene tok. Wes. Itu senam kemudian otaknya. Senam tanpa sadar, kei setahun. Aku ani jamin sak jamin-jamin nih. Nek kowe melakukan itu dalam setahun, ilmu yang kamu dapatkan bisa kuliah 4 tahun itu. Meng syaratnya ngono tok, ada sistem yang berjalan. Nah, sing aku ngomong workshop itu, aku ngajari sistem agar gue punya perilaku, punya habit tertentu yang memang membantu bagaimana otakmu bekerja. Bukan kue njuk dadi mesti kaya pinter kaya Einstein, ora, ono limitasi. Kabeh wong duwe bakat, termasuk utek. Bakate spite 0,25 ya 0,25. Tapi paling ora gue bisa menggunakan itu secara maksimal kemudian. Karena tok latih terus, atau latih ekspansi pemahamanmu, ekspansi jumlah ilmumu. Jadi menggunakan teknologi untuk membantu otak. Saiki kok otak dibantu. Wong kowe kan ngadepi overthinking ora iso kok. Utekmu tok kan istirahat ora iso kok. Tangan nek kesel piye? Istirahat. Sikil nek kesel istirahat. Tadi malam saya ditanyain, gimana saya nggak bisa berhenti overthinking? Kowe ra kenal utekmu. Overthinking itu sederhana. Terjadi overthinking karena kamu tidak pernah mengkonversi thinkingmu menjadi sistem yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu bisa mengkonversi berpikirmu menjadi sebuah sistem yang bisa kamu lakukan tanpa harus berpikir lagi, off kuwi saka utekmu. Sederhana. Kayak contoh apa sing kowe ra mandek kepikiran jomblo. Oke, aku jomblo untuk pacar, Oke, ojo overthinking, dianalisis. Ngopo ya kira-kira fitur apa yang membuatku tidak disukai oleh wanita, misalnya gitu. Ireng ya Pakku. Oke, nek adus backlin kira-kira tambah putih ora ya? Belum pernah ada bukti di situ. Oke, karena aku tidak bisa mengubah itu, coba tak gawe awakku kekar. Oke, awake kekar piye sistemnya? Oke, berarti aku ngeset sistem. Dalam 1 minggu aku 3 kali atau 4 kali ke gym, sekali ke gym 1 jam dengan program seperti ini. Wis, bar gue kira mikir urusan jomblo meneh. Karena kamu sudah membuat itu dalam sistem sehari-hari. Urusannya kemudian adalah istiqomah melakukan sistem yang dilakukan. Saya berkali-kali ngomong, wong pengen sukses, tapi ketika ditanyain jalan menuju sukses iki piye ra ono sing iso jawab. Ya belajar giat, semua orang belajar tapi enggak semua orang sukses. Yang saya ketahui jalan menuju sukses paling efektif adalah membangun sistem dalam dirimu. Karena aku ngelakoni bendino kira, pernah nggak kamu gini? Kok setahun baru lagi ya? Aku setahun ngopo sih? Pernah nggak? Rasanya nggak ngapa-ngapain setahun? Karena kamu nggak punya sistem. Jadi agama ki ngeki kowe salat 5 kali sehari ki men kowe duwe sistem. Paling ora ono sistem yang berjalan ki. Walaupun sistem itu tujuan utamanya adalah untuk noto psikologis bawah sadarmu. Tapi ada sistem lainnya yang untuk membangun otak, membangun awak dengan olahraga dan seterusnya lah. Nah, yang pengen saya tawarkan ketika workshop itu adalah membangun sistem agar otak kita maksimal bekerja. Ya, sistem itu rutinitas, aktivitas. Misalnya gini, apa sing tak pengen? Gue pengen sukses nang endi? Gue pengen jadi ahli fisika misalnya. Apa? Kayak aku contoh, sing gue duwe ngimpi apa? Gue pengen jadi apa? Cita-citamu. Kita set up sistemnya. Pengen jadi ustad. Oke.
Pengen jadi ustadz, oke. Yang dibutuhkan menjadi ustadz apa? Pengetahuannya. Kemampuan komunikasi satu. Nomor 2 pengetahuan dasar tentang ilmu keislaman. Gawe sistem. Dalam 1 minggu saya belajar speaking 2 kali, sisanya dalam satu hari satu jam baca buku. Kue wis rasa mikir, kue nek konsisten ngelakoni kuwi kayak ono setahun wis. Tiba-tiba munggah dhewe. Wis ra enggak bendino piye dadi ustad yo. Wah, pengen dadi ustad. Orang ngimpi terus. Tapi kemudian action meletakkan dalam sistem dan kamu cukup istiqomah dalam sistem itu. Rumangsamu gampang istiqomah. Nah, jelas kemudian garisnya. Suksesmu pada sebuah sistem adalah kemampuan istiqomahmu. Karena wis ono ki sistemnya. Kamu setia enggak pada sistemmu? Nah, nek sistemmu aja njuk bayangke kowe pengen sehat. Njuk neng gym 9 jam, wah sesuk sehat kan ra ngono. Kowe pengen sehat olahraga reguler per hari, sehari 15 menit, 30 menit jadi badanmu sehat kan gitu. Begitu juga dengan membangun masa depanmu. Kowe pengen dadi apa? Gawe sistem lakonono. Karena kemudian ketika sistem sudah terlayout, kamu nggak perlu mikir lagi piye carane tekan kono. Wes, bar kuwi karing lakoni sistem.